Perkenalkan, nama saya Novrianti Sagala dari MGT2. Saya akan menjelaskan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCHM dalam materi Al-Islam. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah diputuskan oleh dalam sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponegoro dalam rangka melaksanakan amanat Muktamar Muhammadiyah ke-37 pada tahun 1968 di Yogyakarta. Kemudian oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, matan ini diubah dan disempurnakan khususnya pada segi peristilahannya, berdasarkan amanah dan kuasa Tanwir Muhammadiyah tahun 1970. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah memiliki isi berupa: yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf, nabi munkar berakidah Islam, dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, yang diridhoi Allah. Untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. 2. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya, sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup, material dan spiritual duniawi dan ukhrawi. Ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. 4. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang: A. Akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih, dan gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntun oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah. 5. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah. Pemikiran dan gerakan MUH dalam 4 bidang. Akidah Muhammadiyah dalam Islam. Akidah secara etimologis berasal dari kata akadaya, kidu, dan wa akidatan, yang berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Dan menjadi akidah berarti keyakinan, dan keyakinan itu tersimpul dengan kokoh dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Akidah secara terminologi adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hatimu, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan. Tujuannya bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur, yang diridhoi Allah. Ajaran agama Islam adalah agama Allah sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual dunia dan ukhrawi. Ibadah. Ibadah itu ada yang umum dan ada yang khusus. Ibadah yang umum ialah segala amalan yang diizinkan Allah. Ibadah yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah, rincian-perinciannya, tingkah dan cara-cara yang tertentu. Muamalah. Muamalah secara terminologi adalah hubungan antara manusia dan dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan
jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama, atau hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu lain atau individu dengan negara Islam dan atau negara Islam dengan negara lain. Akhlak. Secara etimologi, bentuk jamak dan dari kata kulwa yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sekian, terima kasih.